Halo, welcome to my channel Banyak Warna. Kali ini aku akan membahas peruntungan zodiak Capricorn untuk aspek asmaranya, pekerjaan, keuangan, dan kesehatan di bulan Juni 2021. Perlu kamu ketahui bahwa hasil reading kali ini bisa saja resonate atau tidak, karena video ini berdasarkan energi kolektif yang akan berjodoh menonton video ini. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe channel Banyak Warna agar kalian mendapatkan notifikasi dari YouTube setiap saya upload video terbaru. Oke? Ya sudah, yuk kita langsung saja untuk bahas dari segi aspek asmara untuk zodiak Capricorn. Seperti biasa, saya akan membacakan untuk dari segi bagi kalian yang masih single ya. Untuk kedua kartu ini, sepertinya kamu lagi terlalu fokus terhadap atau gini, kamu terlalu fokus akan yang kamu hadapi, sedang kamu dekat dengan kamu atau yang sedang sering berbicara dengan kamu, sehingga di sini ada kemungkinan kamu melupakan sebenarnya ada loh orang yang di sekitar kamu tuh yang lebih care, lebih paham dan mengamati, atau dia sebenarnya tertarik melihat tapi memberikan jarak, tidak memberikan respon dulu karena kamu juga menurut mereka kamu lagi deket sama orang lain di sini. Kalau yang saya lihat ya, bagi kalian yang masih single, sehingga di sini kamu lagi terpaut akan pintu yang ada di depan kamu. Jadi tidak sadar akan ada pintu lain yang lagi terbuka. Asmara yang sebenarnya dia tuh cocok sama kamu, atau dia tuh sudah di sini. Saya juga melihat sebenarnya dia ini sudah memberikan kode-kode, tapi kamunya nggak ngeh untuk Capricorn. Karena di sini saya juga melihat kamu juga terlalu fokus akan pekerjaan kamu untuk Capricorn, sehingga seperti kayak ini beberapa di sekitar kamu tuh sebenarnya udah ada yang kasih effort loh atau PDKT terang-terangan, tapi kamunya masih nggak ngeh di sini untuk Capricorn. Karena ya terlalu samar-samar bagi kamu, dan kamu sebenarnya ingin lebih kayak ya udah to the point aja kalau sama aku, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya untuk yang masih single, tapi kamu tidak perlu khawatir. Di sini juga beberapa di antara kalian juga sebenarnya kamu sudah dia tuh suka sama kamu, tapi beberapa di antara kalian juga kayak ngerasa, tapi aku tuh berantem terus kak, beda pendapat terus. Ya itu namanya adalah proses pengenalan di antara diri kamu dan dia. Seperti itu, pengenalan, masa-masa pengenalan, mengenal satu sama lain lebih dekat. Seperti itu. Itu yang saya lihat ya untuk yang masih single. Jangan terlalu terfokus sama pekerjaan terus ya. Di sini udah ada yang curi-curi perhatian tuh soalnya. Lalu berikutnya untuk bagi kalian yang asmara sudah berkeluarga atau berpasangan, hubungan kalian di sini luangkan waktu untuk keluarga kamu atau anak kamu atau untuk pasangan kamu. Jadi kayak staycation juga, mungkin jalan-jalan sambil kerja sambil jalan-jalan kayak gitu. Atau kalau kamu terlalu sibuk, biasanya setiap hari luangkan waktu biar ini hubungan kamu sama keluarga dan pasangan semakin erat. Karena di sini saya juga melihat ada orang yang kamu cintai atau orang yang mencintai kamu, mereka sedang menantikan waktu untuk bermain bersama dengan kamu, jalan-jalan bersama kamu, berkomunikasi atau ya curhat seperti itu. Cukup berada di dekat kamu, mereka sudah sangat senang sebetulnya dengan meluangkan waktu. Oke? Itu untuk kalian, bagi kalian yang sudah berpasangan untuk Capricorn. Lalu berikutnya untuk dari segi aspek pekerjaan, bagi kalian yang masih belum memiliki pekerjaan atau sedang ingin membuka usaha, di sini sebetulnya jika kamu mau, kamu bisa kok ingin mencapai apa yang kamu mau, ingin gapai. Apapun tujuannya, sebetulnya kamu bisa. Cuman tinggal niat untuk keluar dari comfort zone kamu. Saya tahu kalian Cancer itu pekerja keras. Dan di sini lebih kayak dituntut jangan setengah-setengah yang kamu kerjakan, harus totalitas. Di sini yang dibutuhkan adalah totalitas. Kalau kamu memang lagi mencari pekerjaan, fokuskan untuk cari dulu, jangan kamu sambi-sambi ke hal-hal yang bisa membuat kamu terdistrak, tidak terkonsentrasi ya. Atau di sini juga ada pesan lainnya adalah
Jangan ragu jika kamu ingin mempelajari hal baru atau skill baru. Di sini jangan ragu karena skill tersebut akan sangat membantu kamu di kemudian hari dalam bekerja juga seperti itu. Dan di sini juga dikasih tahu bahwa ini masalahnya perjalanan kamu dalam mencari pekerjaan atau membuka usaha. Kamu juga perlu menjaga pola kesehatan kamu. Jadi kayak ayo biar kamu juga tidak down, tidak cepat lelah, maka perhatikan juga pola kamu istirahat, pola kamu olahraga, pola makan juga ya. Itu perlu diperhatikan. Jadi kamu nanti tetap fit untuk menggapai dan mencari sampai dapat atau membangun usaha kamu hingga buka tokonya atau bisnisnya. Oke? Itu untuk bagi kalian yang belum bekerja atau ingin membangun usaha. Lalu berikutnya bagi kalian yang sudah punya usaha atau sudah memiliki pekerjaan, di sini saya lihat memang sepertinya kamu sedang meragukan suatu hal atau lelah, atau kamu merasa kayak di lingkungan kamu orang-orangnya toksik, atau di sini aku juga melihat bahwa beberapa di antara kayak terlihat seperti kamu ada di sekeliling kamu kayak gimana ya, orangnya mencoba memanfaatkan kamu. Dan di sini sebenarnya gini, tidak semuanya memberikan efek toksik ke kamu lingkungannya, tapi di sini ketika kamu merasa down karena lingkungan kamu, karena tuntutan pekerjaan kamu, kalau kamu merasa tidak menemukan orang yang bisa kamu ajak cerita di tempat kerja, sebaiknya cari teman segera untuk luapkan apa sih yang membuat kamu jadi down, membuat kamu jadi sedih, membuat kamu jadi kayak merasa gagal atau merasa kayak apapun itu kendala di pekerjaan yang kamu temui di sini. Soalnya di sini imbasnya juga karena kamu juga dikelilingin oleh lingkungan toksik kalau yang saya lihat ya, dan kamu sedih di situ. Dan beberapa di antara juga kayak ada yang ada kaitannya kesalahan terkait dokumen, atau beberapa di sini juga saya juga melihat ada yang mendapatkan kabar berita yang tidak enak. Jadi di sini kalau kamu ngerasa hal seperti itu, sebaiknya cari teman di luar kantor, di luar pekerjaan untuk curhat dan memberikan saran yang tepat untuk kamu dan saran membangun. Pastinya ya tidak hanya mendengarkan yang kali ini, tapi yang bisa membuat kamu bangkit kembali di situ. Soalnya di sini kamu juga memang harus jangan terlalu lama mengabaikan masalah yang terjadi di sekitar kamu di kantor untuk saat ini, agar nanti kamu ke depannya bisa lebih berkembang lebih baik, bekerja juga enak, tenang, nyaman, dan kamu juga tetap fokus akan pekerjaan kamu. Soalnya di sini ya kondisinya ya mau gimana, kamu harus tidak bisa terus-terusan berdiam diri atau meratapi terus-terusan. Kamu memang harus butuh bantuan dari orang untuk menerima masukan-masukan sih, untuk dibantu dari diberikan sudut pandang yang berbeda dari luar, agar kamu jadi paham langkah apa yang perlu aku lakukan. Seperti itu ya. Itu untuk kalian yang sudah bekerja. Lalu berikutnya untuk keuangan. Di sini sebetulnya kamu stabil. Bisa di sini stabil keuangan kamu. Beberapa di antara kalian juga ada yang keuangan kamu gunakan untuk keluarga kamu, kebutuhan keluarga pokok, terus untuk bersama untuk istri, anak, keluarga, orang tua kamu, atau siapapun itu, tapi masih kaitannya lingkup yang setiap hari ada di lingkungan kamu. Di sini intinya gini sih, walaupun ya kamu membantu mereka, baik keluarga atau orang tuamu, di sini kamu juga harus tetap menyimpan uang, di mana uang tersebut selain kamu gunakan untuk membantu mereka, itu juga kamu simpan, dan kalau bisa uangnya diputar. Diputar itu maksudnya gini, uang disimpan nggak cuma disimpan atau ditabung di bank, tapi kamu putar seperti kayak untuk membuka usaha. Jadi ini sarannya lebih ke arah gini, keuangan tersebut jangan dibiarkan mendapatkan keuntungan hanya cuma dari bunganya doang. Mungkin kamu bisa ikut
investasi saham, atau kamu juga ingin untuk investasi untuk sebagai modal di toko, atau apapun itu, atau mau membuat toko untuk jualan modal, kerjaan sampingan, usaha sampingan, ini sangat disarankan ini. Jadi kayak uang kamu jadi bergerak, nggak stuck di tabungan aja gitu. Jadi nanti biar ada pemasukan lainnya, karena di sini akan ada rezeki tambahan dari uang sampingan tersebut kalau kamu gerakin alirannya. Jadi energinya nggak mampet di situ, jadi energinya gerak. Ini energi dari segi uang ya. Lalu berikutnya di sini kalau untuk kesehatan, aku lihat gini, kamu sebenarnya kamu lagi fokus akan ya kamu apa yang mau kamu kembangkan atau buat. Tapi gini, di sini terkadang ya kita hidup sehat, melakukan apa yang sudah kelihatannya memang baik. Kalau misalnya gini, orang melihat kita sehat, ini itu cantik, kulit juga cerah, atau tubuh kita fit, terkadang itu nggak masalah sih untuk dijadikan motivasi. Tapi di sini kamu juga perlu perhatikan, jangan terlalu fokus itu terus-terusan, karena di sini ada beberapa hal-hal kecil yang kamu juga abaikan, seperti kebiasaan-kebiasaan ya gini. Jadi gini, kebiasaan baik yang sudah kamu lakukan, beberapa ada yang perlu direvisi kembali. Jadi perlu diimprove, perlu dikembangkan agar sesuai dengan kondisi yang tubuh kamu saat ini butuhkan. Contohnya, mungkin dulu 2 bulan pertama kamu oke lah diet kayak mengurangi karbo, sebanyak misalnya jadi setengah. Mungkin sekarang setelah 2 bulan kamu bisa saja kurangin jadi 1 sendok kayak gitu loh. Jadi harus diimprove lagi sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu. Atau misalnya di bulan lalu aku banyak banget nih makan protein laut. Nah di bulan ini kalau kamu protein laut terus, ingat tubuh kamu terkadang juga butuh protein hewani yang dari darat juga loh, kayak gitu. Jadi kayak mesti seimbang sih gizinya, jangan terus-terusan makanan yang sama. Itu analogi yang paling mudah ya, itu untuk kesehatannya. Nah berikutnya untuk saran bagi kalian, apa sih dari semesta yang mau semesta sampaikan kepada kalian? Nih saya bukain dulu ya. Capricorn, di sini juga ada by the book. Lalu berikutnya ada Copwood. Oke. Berikutnya apa ya? Ada 2 kartu yang saya pakai. Express your individuality. Untuk Capricorn, saran dari semesta, ask for what you want. Oke. Jadi gini, ini artinya adalah gini. Ini sebenarnya by the book sama ask for what you want artinya masih hampir mirip, dimana sekarang apa yang kamu mau lakukan dan ingin capai, jangan hanya dibiarkan cuman wacana. Kalau kamu misalnya berdoa, ya Allah tolong berikan aku kesehatan, maka setelah itu yang perlu kamu lakukan apa? Kalau kamu ingin diberikan kesehatan atau lebih sehat, berarti kan kamu juga perlu melakukan hal-hal yang baik untuk diri kamu, kayak pola makan yang dirubah, seperti makan sayur lebih banyak, atau kelola makan yang berlemak jadi dikurangin, seperti itu. Maka nanti semua itu semesta juga akan, atau Tuhan juga akan memberikan arahan kepada kamu untuk mencapai tujuan tersebut. Itu analogi paling mudah sih. Kalau mau analogi yang lain, contohnya gini, kamu ingin mendapatkan keuntungan yang besar dalam usaha kamu. Kalau kamu tidak memikirkan contohnya seperti marketingnya, terus keinginan pasarnya apa, terus kamu jualnya juga di pasar apa dan di mana, apakah sesuai dengan target. Jika kamu fokus akan langkah-langkah mikronya juga, maka nanti semesta juga akan membantu untuk memperlancar proses tersebut. Karena di sini selain kamu
fokus akan permintaan utama kamu, kita sebut makro ya. Nah, kamu juga harus fokus sama prosesnya untuk mencapai tujuan tersebut. Prosesnya itu kita sebut mikro. Jadi jangan terlalu fokus sama doanya terus sampai kita lupa prosesnya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus seimbang makro dan mikronya. Ini yang mau disampaikan oleh By the Book dan Ask for What You Want. Dan di sini Chop the Wood dan Express Individuality ini sebenarnya ada kesamaan. Dalam artian selama ini kamu terlalu memilah-milah. Apa yang mau aku tunjukkan kepada orang, kemampuanku ini itu, kayak kelebihan yang aku miliki apa, terus aku ini malu kucing, terus tidak percaya diri, takut. Dan di sini kamu juga disuruh mulai kayak pelan-pelan coba kenali diri kamu dan mulailah dari hal kecil dulu. Pertama, jika kamu ingin memperbaiki suatu hal, mulailah dari contohnya, kalau misalnya kamu selama ini tidak percaya diri, cobalah cari teman 1 atau 2 orang, ajak ngobrol dan ungkapkan apa yang kamu ungkapkan yang masih biasanya tertahan di dalam diri kamu. Contohnya, kalau kamu biasanya takut untuk bercerita mengenai pekerjaan kamu atau masalah kamu, cukup ke 1 orang itu cerita. Tapi kalau misalnya kamu khawatir kalau orang ini nggak bisa dipercaya atau dia toksik atau aku tuh udah nggak percaya lagi sama orang-orang ini itu, oke, nggak perlu cari orang, tapi dengan tindakan kamu, contohnya misalnya kamu juga mulai kayak merawat diri, contohnya kayak apa sih, kalau perempuan tuh kayak dandan kayak gitu loh, misalnya coba pakai baju yang koordinasinya tuh yang menarik atau yang sesuai yang kamu suka, kayak gitu dulu mulainya, paling gampang. Kalau misalnya buat laki-laki gimana mbak, kok cewek mulu? Nah, kalau buat cowok atau laki-laki tuh bisa saja dengan kayak coba pakai parfum yang kesukaan kamu atau pakai baju yang ya kayak kamu tuh nyaman, kayak gitu aja dulu. Bukan biar orang suka kamu, tapi yang sesuai yang kamu nyamanin. Contohnya seperti itu analoginya ya. Oke, itu aja sih sarannya dari semesta untuk ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan dan bingung, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang ada di video ini, sudah saya cantumkan. Kalau gitu saya juga ingin mengucapkan terima kasih sudah mau mendengarkan video ini, dan aku juga mohon maaf apabila ada salah kata. Selain itu jangan lupa juga ya tonton video aku yang lainnya juga, dan aku mau izin pamit dulu ya. See you, bye bye.